Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di segmen Meninggalkan Logika Mistika dengan aku Kamal Tibrizi. Ya, segmen yang membahas mengenai fenomena-fenomena mistis yang ada di sekitar kita. Kalau di episode 1 kita membahas bagaimana sudut pandang sains menjelaskan fenomena kesurupan dan ketindihan, sekarang di video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena lagi. Ya, masih di ruang lingkup yang sama, yaitu fenomena yang ada di dunia perdukunan. Kali ini kita akan membedah sisi gelap dan terang pengobatan yang ada di dunia perdukunan. Apakah benar seorang dukun itu bisa menyembuhkan pasiennya? Atau ada penjelasan sains yang bisa menjelaskan fenomena tersebut? Mari kita bahas di video kali ini. Ya, sebagai masyarakat Indonesia, kita tahu kalau Indonesia itu sangat kental sama budaya, tradisi, dan kepercayaannya. Ya, beberapa dari kita masih sering nih mengaitkan semua fenomena yang terjadi sama suatu hal yang irasional, yang nggak masuk akal teman-teman, ya, yang nggak berbasis bukti dan fakta. Sebagai contoh, kalau ada warung makan yang laris nih di dekat rumah kita nganggap kalau mereka pakai penglaris. Kalau uang kita dicuri, kita nganggapnya ada tuyul. Kalau kita sakit, kita dibilang ketempelan dedemit. Ya udah, akhirnya dari sana kita ke dukun. Bener ini Kamal, kamu ini kena santet ya. Ada orang yang nggak suka sama kamu. Ya, dari pemikiran seperti itu wajar aja kalau dukun di Indonesia itu banyak yang nyari teman-teman ya. Laris banget. Daripada kita ke dokter, kita lebih percaya sama dukun. Kenapa kita bisa percaya sama dukun? Karena ada beberapa dari kita yang berobat ke dukun itu ngerasa sembuh teman-teman, ya. Padahal kita tahu kalau dukunnya nggak memiliki kompetensi seperti dokter. Ya kalau dokter kan ada sekolahnya, mereka ambil spesialis, ada bidang keilmuannya, ada obatnya, ada penelitiannya. Jelas ya, sudah diuji. Kalau dukun, di mana mereka belajar? Nah itulah yang menjadi pertanyaan. Kok bisa dukun ini bisa nyembuhin orang-orang yang sakit? Kalau ada caranya, bidang keilmuannya, aku pingin belajar teman-teman. Kalau aku sakit, aku berobat ke dukun dan aku sembuh, nggak masalah dong bang. Sebentar teman-teman, nggak semua orang yang pergi ke dukun, yang berobat ke dukun, itu sembuh. Ya, soalnya ada beberapa dari kita yang berobat ke dukun itu malah memperparah penyakitnya. Entah itu mereka mengalami keterlambatan diagnosis, mereka nggak mendapatkan perawatan yang tepat dikarenakan mereka nggak menjadikan medis sebagai pilihan yang utama. Buat kalian yang sembuh, kalian sembuh dikarenakan pikiran kalian sendiri, sugesti kalian sendiri. Ya istilah medisnya yaitu placebo effect. Ya ketika kalian pergi ke dukun dengan harapan dan keyakinan kalau kalian berobat ke sana kalian bisa sembuh, nah itu bisa mendatangkan yang namanya efek placebo. Ya placebo itu bisa berupa kapsul, cairan suntik, tapi kandungannya itu nggak ada efeknya sama sekali teman-teman. Nggak ada zat kimianya maksudnya. Ya kandungannya biasanya cuma garam, tepung, atau bahkan air putih saja. Ya, di dunia medis, efek placebo ini digunakan untuk menguji sebuah efektivitas dari obat baru. Ya, contoh, ada dokter yang mau meneliti obat pereda rasa nyeri. Ya, dokter tersebut nyiapin 2 obat. Obat yang pertama, obat yang mau diuji, obat yang ada zat kimianya, ya. Obat yang kedua, itu obat yang nggak ada sama sekali efeknya teman-teman. Nggak ada zatnya, bentuknya aja sama. Nah setelah diberikan kepada relawan, mereka minum, disinilah efek placebo itu ngebantu dokter untuk mengetahui efektif nggak sih obat barunya, atau mereka ini, relawan ini hanya tersugesti dikarenakan mereka sudah minum obat pereda rasa nyeri. Kalau reaksinya sama, kalau kedua relawan reaksinya sama, bisa dibilang kalau mereka hanya menerima efek placebo. Di dunia perdukunan kurang lebih sama, ya. Kita konsultasi, kita dikasih jimat, diruqyah, disembur biasanya. Dikasih air, menjalankan ritual, dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa kita bisa merasa lebih baik dan ngerasa sembuh lah ya setelah pergi ke dukun? Nah ini erat banget kaitannya sama hormon yang ada di otak kita.
Salah satunya yang aku tahu yaitu hormon endorfin. Ketika efek plasebo ini bekerja, otak banyak menghasilkan beberapa zat yang dapat mengurangi rasa sakit. Entah itu stres, kecemasan, dan beberapa perasaan tidak menyenangkan lainnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, ini nggak berlaku ke semua penyakit teman-teman. Tumor, kalian ada kolesterol, nah itu adalah penyakit yang membutuhkan perawatan dan penanganan yang tepat. Nggak bisa dong ketika kita ada kanker misal, kita pergi ke dukun, ya aku takut aja, kita bukannya diobati, malah dibilang ketempelan dedemit nanti kan. Kita juga harus tahu nih, memang ada beberapa penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, ya. Tanpa kita minum obat, itu bisa. Dengan segala kekebalan tubuh yang kita punya, tubuh kita bisa nyembuhin dirinya sendiri. Ya istilah ini namanya self-limiting disease. Kita sakit kepala, pilek, flu, itu bisa teman-teman. Nah, hal inilah yang dipakai kesempatan sama dukun biar pengobatan mereka itu terlihat seolah-olah efektif. Padahal kalau kalian nggak ke dukun gitu ya, kalian istirahat di rumah, istirahat yang cukup, itu bisa. Terus apa yang terjadi ketika kita tetap kekeh, bebal sama pikiran diri kita sendiri? Ah bang, ini emang bener kayaknya kata dukunnya, aku ini kena santet. Dan beberapa keluargaku juga ngerekomendasiin dukun ini. Dukun ini sudah menyembuhkan beberapa penyakit yang ada di dunia gitu ya. Misalnya seperti itu. Ya bukannya gimana, aku takut aja ketika kalian berobat ke dukun, kalian mengalami yang namanya keterlambatan diagnosis atau bahkan malah praktik. Ya ini salah satu contoh aja ya yang terjadi di tahun 1931. Ya itu era Hindia Belanda, kebanyakan masyarakat pribumi masih lebih percaya dukun daripada dokter. Ya ada suatu kejadian, ya lebih tepatnya di desa Singaparna, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes. Ya di saat itu ada beberapa orang nih yang menderita sakit gondok. Karena mereka lebih percaya sama dukun, datanglah mereka ke sana. Dukun Ahmad namanya. Nah, dukun ini hebat banget teman-teman. Dia punya beberapa keahlian. Dia bisa nyembuhin kaki dan tangan yang patah, dia bisa ngusir setan, bahkan dia bisa ngebuat orang yang sakit makin sakit. Hebat nggak tuh? Banyak banget keahliannya. Karena dukun Ahmad ini yakin bisa menyembuhkan penyakitnya, ya beliau memilih untuk melakukan tindakan operasi. Setelah aku baca ceritanya, hasilnya di luar nalar teman-teman. Gondoknya hilang dan nyawa dari salah satu orang yang dioperasi itu juga hilang. Ya setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata salah satu korban mengalami yang namanya pendarahan. Yang aslinya penyakit tersebut bisa sembuh, tapi malah berakibat fatal. Oke teman-teman, singkatnya di video kali ini aku cuma ingin berbagi aja, sekalian menyarankan ke teman-teman, kalau kalian sakit, ya pergilah ke orang yang emang memiliki kompetensi di bidangnya. Kalau kalian sakit secara fisik, pergilah ke dokter. Kalau kalian sakit secara psikis, pergilah ke psikolog, pergilah ke psikiater. Ya, percayakan kepada mereka yang mempunyai ilmunya, sudah terbukti jelas. Ya kalian sudah kerja capek-capek dari pagi sampai malam, kalian banting tulang. Masa iya pas kalian sakit, kalian lebih percaya sama orang yang gak memiliki kompetensi sama sekali? Oke? Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Ya semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, atau kalian punya pengalaman berobat ke dukun atau orang pinter, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Aku Kamal Tibrizi, sampai jumpa di video selanjutnya.